terjadi. Tapi dugaan itu banyak mengarah ke sana. Teman-teman sekalian, saat ini saya menggelar respon di depan teman-teman semua setelah hampir 3 bulan saya tidak merespon. Kenapa? Karena saya menunggu wait and see dari laporan saya terhadap saudara, maksudnya Forum Batak Intelektual terhadap Hotman Paris, laporan saya terhadap Richard Lee di Polda Sumut, laporan saya terhadap saudara Farad Abbas di Polda Sumut, laporan saya terhadap saudara Samsul Caniago di Polda Sumut, dan laporan saya terhadap saudara Denis Charesta di Polda Sumut. Sedangkan untuk Pak Riki dan saudara Uya itu saya cabut. Kemudian saya wait and see juga laporan saudara Hotman terhadap saya dan Iklim Hakim alias Iklimah Putri Aprilia. Laporan saudara Evi Susanti terhadap saya tentang penggelapan dan juga dugaan ijazah palsu. Laporan saudara Richard Lee juga terhadap saya terkait dengan dugaan ijazah palsu. Laporan saudara Samsul Caniago juga terhadap saya dugaan ijazah palsu, dan laporan DPP KAI dan dipimpin oleh saudara Petrus Balapationa terkait dugaan ijazah palsu. Semuanya saya tunggu dan saya pelajari, walaupun saya punya tim yang solid, ada Bu Ida Reneti, ada Bung Managing Partner saya, Bung Rahmat Riyadi SHMH, ada teman-teman saya yang lain dari Batak Intelektual, ada dari Pak Rigan, dan juga dari Pak Rusdi, dan juga dukungan yang sangat luar biasa dari Bang Hercules kepada saya, serta beberapa pakar dan teman-teman. Selama ini sembunyikan, Pak. Jadi bagaimana kita katakan ijazah abang ini ada palsu? Yang punya tanah di sana, punya gedung itu atas nama Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Nah, bagaimana, Pak? Ijazahnya itu sendiri. Itu di bawah Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun itu ratusan orang yang tidak terdaftar di pangkalan data. Dikti. Dekan saya, Sabda Mariati, dekan Fikom, itu terdaftar sampai sekarang. Tidak terdaftar. Padahal di bawah itu tidak terdaftar sama dengan sah. Jadi dekan dan sah dia menandatangani ijazah. Jadi tidak benar kalau tidak tercatat di pangkalan data itu berarti palsu atau tidak sah. Saya pernah belajar di UI, itu tidak ada di pangkalan data. Ini Ernie sekolah di negeri, tidak ada di pangkalan data. Pangkalan data itu baru dibuat, dan kita apresiasi pemerintah melakukan dalam rangka menertibkan itu semuanya. Jadi ini penjelasan. Sekali lagi saya bersaksi bahwa yang tidak tercatat, yang tidak masuk di pangkalan data itu tidak benar kalau tidak sah. Tidak sah. Jadi itu barangkali penjelasan saya. Saya persilakan. Ini Ibu Erni sangat banyak data dia miliki. Kepalsuan macam-macam gitu. Silakan Bu Erni, ini buka-buka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rektor. Bagus nih, bagus. Ya, kencang. Ini beliau akan buka semua ini. Saya jadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun itu tahun 2015. Kemudian pada saat Pak Musni Umar jadi rektor di Universitas Ibnu Khaldun, kami menghadapi situasi kami harus diakreditasi. Kampus kami itu harus melakukan akreditasi institusi. Nah, pada saat akreditasi institusi di situ saya menemukan banyak keganjalan maladministrasi kampus itu. Ketika Pak Musni menyuruh saya untuk menjadi kepala biro akademik, nah, ketika masalah ini dialami oleh mahasiswa, ketika dua kampus berkonflik, lalu masing-masing menyelenggarakan pendidikan, apakah ini salah mahasiswa? Mahasiswa tidak punya salah. Yang menjadi tanggung jawab di sini adalah para kampusnya yang harus menggenjot bagaimana data mahasiswa alumni mereka input di PDP. Kalau Bang Masman nggak ada urusan, yang penting dia kuliah, ijazahnya ada, dan semua mahasiswa juga ada ijazahnya, dan mereka menjalani proses akademik. Nah, itu pasca YPUC. Nah, sekarang itu kan Bang Masman YPIC aktif di tahun 2016. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mahasiswa yang alumni
di bawah tahun 2016 itu ijazahnya tidak 2014 apakah semua ijazah akan berdampak seperti Pak Isman? Nah itu informasi yang bisa saya berikan. Nah sekarang masalahnya lagi yang ditemukan adalah YPPIC yang saat ini pun saya menemukan beberapa data, ada mahasiswa, ingat catat, ada mahasiswa yang sudah diwisuda padahal tidak kuliah. Bahkan dia baru kuliah masuk di tahun akademik yang baru. Dan ingat, saya diacam, didatangi di ruang wisuda oleh ketua yayasan YPPIC. Daripada ketua yayasan Edi Haryanto, Pak Haji Edi Haryanto mengatakan, Erni daripada saya kehilangan mahasiswa lebih baik saya pecat. Karena kenapa? Saya tidak mengizinkan 6 orang mahasiswa untuk diwisuda. Kenapa? Karena tidak ada datanya di pangkalan data. Nah, saya menawarkan solusi mahasiswanya kuliah dulu, nanti tahun berikutnya atau 4 tahun, entah bagaimana itu sistem akademik. Karena saya kan tidak mau nanti setelah saya tidak jadi kepala BA kan nanti saya ada di kemudian hari saya bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang sudah padahal mereka tidak ada datanya di pangkalan data. Tetapi itu terjadi. Kita lihat kredibilitasnya. Ya kaya silahkan, tapi tidak ada apa-apanya. Terus terang aja saya dengan Hotman Paris itu siap menantang dia dalam hukum perdata dan hukum pidana 2 hari 2 malam. Berdebat, iya. Nah itu makanya kita minta kepada semua pihak jangan selalu mencari kesalahan orang, sementara kesempurnaan itu adalah milik Allah. Kamu belum sempurna udah menjelek-jelekkan orang. Siapa sih kamu? Betul. Dan keturunanmu juga akan dicari orang juga kesalahannya. Ternyata anakmu lulusan Belanda ya. Ternyata lulusan sama dengan Mbak Nasma. Sama ya? Astagfirullah. Kalau misalnya anaknya kan tapi kita nggak tahu tapi yang fotonya dapat lah itu. Ya, itu. Tapi kayaknya nggak jauh beda. Ya. Dan saya yang mengarah ke anak Hotman. Jadi dari hari ini kita minta revisi hukum kepada semua karena kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Ayolah, jangan karena embel-embel, karena ada ini itu, mungkin karena ada uang, ada segala macam, maka kebenaran itu sudah hilang. Jadi kepastian hukum di bangsa ini sudah sulit untuk ditegakkan bagi pencari keadilan. Maka fitnah bertebar-tebaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu juga tentang Ibu Evi juga. Tuh hati-hati ya Ibu Evi, saya kenal Anda dan tahu suatu saat semua akan berbalik kepada Anda. Terima kasih. Baik. Ini cerita tentang Evi ini ada satu. Jadi saya tidak baca itu keluarkan masalah haji atau umroh ya. Katanya informasi katanya kembalikan uang karena ada kejadian sesuatu. Saya akan coba cerita ulang. Tapi dugaan kita ini ada modus untuk memainkan uang dan orang itu nggak jadi berangkat. Kalau nggak salah umroh atau haji. Haji ya? Haji apa? Haji 40 juta. Berapa? 40 juta. Ada data-datanya. Ibu-ibu ada nanti Bu Evi kita akan buka itu. Silakan Pak Lukas, Ketua Pengawas DPN Pradi Persatu Pak. Soalnya ini lengkap saya buat Pak. Terima kasih. Mungkin cerita hari ini. Besok Pak Lukas dampingi saya Pak ya. Ya. Cerita hari ini kami dari DPN Pradi Persatu mungkin mengulang pada 18 Agustus terkait saudara kita Rasman Resmi yang itu berdasarkan klarifikasi dari permohonan tanggal 16 Juni 2022 untuk memohon kepada PRRI 1. Setelah klarifikasi sampai hari ini belum ada satu putusan pun terkait dengan keabsahan tidak sahnya ataupun data yang sudah dilakukan. Mungkin sementara seperti itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Maaf ya, saya mau tanya. Kalau ada radio kan ada dewan Kode etik. Nah, ini cuma tambahan. Siap. Jadi begini, informasi saya sudah konsultasi tadi, ini surat dari Pradi juga akan ada dan itulah dalam rangka saya hari ini secara tertulis nanti kita buat surat kuasa kepada Pak Lukas mewakili Pradi Persatu, Pak Ade, Pak Jen, Pak Decu dan juga Feli dan Eti. Jadi kita ini resmi nanti dibantu oleh Ibu punya independen dari Pradi Auto
dan juga dari Pradi Bersatu sebagai organisasi masyarakat sekarang. Artinya bahwa memang itu tadi Bang, ya kan, kalau sempat saya bermasalah ini, artinya pengacara besok bisa dipoli. Bahaya ini, karena pengacara itu adalah juru bicara dari kliennya. Saya mau tanya Abang, ada nggak surat kuasa dari Hakim Hakim? Ada? Nggak itu aja yang kita bawa. Ada. Berdasarkan kuasa itu, Iya. sesuai yang kita adakan Iya. mediasi Iya, betul. di lantai 16 Pengakuan. itu, Iya. pengakuan bahwa benar saya adalah pacaran. Iya. Nah dulu dia kan mungkin terluka, Iya. keluar dari Pak Hotman, Iya. kemudian dilaporkannya Pak Hotman, Iya. kemudian ada deal lain, deal baru, kemudian bersatu lagi. Kan saling lapor. Hotman melapor, Iklim Hakim juga lapor. Ada LP-nya, ada apanya, Dumas. Nggak boleh lanjut ini laporan Hotman kalau ini juga nggak jalan. Kan begitu ya? Ini ada harusnya Bang, betul nggak Bang? Itu nanti biar dikaji sama mereka. Dumasnya ada, tanda tangannya juga ada, itu dari Iklim Hakim. Nah sekarang, masa besok misalnya ada sesuatu dengan dia misalnya lagi mereka nikah, terus lahir anak, udah saya buat bermasalah. Kacau Pak negara ini Pak. Jadi itu singkat yang terakhir dari Rinda Marcel. Nah, silakan. Marcel ini ketua Pradi Bersatu Ambon. Nah, ini yang tahu betul. Tahu sumpah saya. Anggota AFKAR saja tahu ini dari dia. Kita lagi. Itu saja. Jadi kalau masalah domisili apa sepanjang berada di wilayah Republik Indonesia. Terus domisili itu salah itu. Itu Dr. Adus Rasman Arif SHMA. Mana pernah saya identitas begitu. Cari aja siapa yang meminta itu sampai ketemu sama dia. Mana ada saya ketemu, saya juga dikirimin orang ke kantornya itu. Kirimin orang ke sana, saya suruh cek. Benar Di nggak dalam surat? BAP Bang Egi itu ditulis Iya. Bang Egi, G-nya satu dibuat Bang Egi. Harusnya ditulis di dalam Double BAP G. itu Egi, Profesor Egi, atau Dokter Egi Sujana. Jadi ini enggak dibuatnya dengan tulisan tangan Bang Egi biasa. Di situ sudah dijelaskan bahwa itu Bukan Bang Egi. keterangannya itu palsu. Jadi gini teman-teman semua. Kenapa hari ini kita berespon? Inilah puncak atau antiklimaks dari semua persoalan ini. Saya menahan diri. Ini pun tadi beredar informasi dari saudara Arif wartawan ke saya. Ya, Arif bilang yang di rasis. Dia WA saya, Bang, ini sudah menyebar di kalangan wartawan, Abang besok dipanggil. Benar ya? 29 menyebar, kemudian tidak datang, nanti apa jemput paksa atau tidak. Ini kenapa ini keluar? Dugaan saya nih, karena saya sudah info ke kalian. Saya mau press conference, saya akan melawan. Dan kemudian besok saya akan datang. Ketakutan. Tadinya mereka mau diam ini, karena mereka mau, dugaan saya nih, diam-diam. Jadi kan naik sini, jadi tersangka. Mana bisa, bos, kita bukan bodoh. Yang kedua, PKI, Mia, itu juga sudah saya nanti tunggu bagian kalian satu-satu, terus dan laporkan saya, begitu tidak terbukti, kalian akan saya kejar. Tapi yang satu, informasi terbaru dapat saya, berdasarkan WA, keterangan dari penyidik, bahwa laporan saya terhadap Dennis Cahyesta tersebut, dan itu insya Allah, saya tenang akan merevisi. Kata penyidik itu ke saya. Kalau tidak, saya akan dalami lagi. Ada apa ini? Nah, mestinya dari kemarin tadi sudah itu Januari. Kita lihat, ya. Saya akan info semuanya. Saya akan siap jadi member untuk kepentingan pengacara dan penegakan hukum. Benar Bang? Itu sudah niat saya. Apalah ini? Jual koran pernah saya. Tidur di tanah sudah pernah saya semua. Jalan kaki pergi sekolah sudah saya jalani. Jual rokok sudah. Jual lifebuoy pinggir jalan. Jual ayam sudah. Apa saya? Sekarang dikasih Allah, saya syukuri. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Putusan yang Dr. Richard itu gimana? Richard Lee itu keliru. Richard yang ngomong bilang 3-0. Kok 3-0? Keliru besar. Richard Keliru besar. dari awal saya sudah bilang bahwa kasus Richard terkait dengan Kartika Putri adalah remeh-temeh. Benar? Coba buka kalian pernyataan saya. Di awal sudah saya bilang remeh-temeh. Ini tidak substansi. Makanya saya keras, akhirnya ditangguhkan dia. Nah, kalau dia menang pra-peradilan, pikiran saya kan dari awal sudah saya bilang. Tapi kalau polisi punya hak subjektivitas dia atau undang-undang itu apa ini?
Tapi kalau Richard menang di Prapi, sudah saya juga bos. Itu juga yang akan terjadi kalau saya akan kejar juga. Itu saya fair. Tetapi urusan Richard gugatan saya, itulah kalau dia nggak ngerti. Di situ pertama konvensi dia ya, dia mas ya, itu ditolak. Kan dia tuntut saya 500 ya, 500 miliar. Kenapa itu nggak dibacakan? Karena sementara kami ahli, jadi jawabannya ada dua.